Halo semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Nah, kita akan kembali lagi membahas tentang Kampus Merdeka, karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan terkait Kampus Merdeka ini ya, seperti bagaimana kalau misalnya akunnya tidak bisa dibuat, ada kendala pada saat pembuatan akun, terus mengenai perbedaan data, terus kenapa pada saat input IPK-nya bisa berbeda, atau bagaimana kalau tiba-tiba tanggal lahirnya berbeda. Nah, ini kita coba ini ya, melihat dari pengalaman-pengalaman dan melihat dari data-data yang ada di website, kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan ketika mengalami kendala ini. Oke, jadi di sini saya sebenarnya bukan sebagai operator atau admin dari PD Dikti, saya hanya sebagai secara pribadi saya ada operator di salah satu sekolah, tapi karena sebagai operator biasanya sering menelusuri web-web untuk memperhatikan tanya jawabnya, bagian FAQ-nya atau bagian tentang keterangan-keterangan lebih lanjut untuk pendaftaran. Jadi saya sekedar sharing dari hasil pengamatan di website Kampus Merdeka dan akan nanti saya sharingkan juga di website PD Dikti-nya seperti apa keterangannya. Nah, kita mulai dulu dari pembuatan akun. Nah, untuk teman-teman yang punya masalah di bagian akun, boleh nih kita baca dulu mengenai pertanyaan umumnya. Nah, jadi kan di sini ada beberapa pertanyaan umum ya. Nih, ada 1, 2, 3, 4. Yang paling inti sebenarnya di pertama, bagaimana cara registrasi dan membuat akun di aplikasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka? Nah, mahasiswa itu yang pertama harus memastikan data diri sesuai dengan data di PD Dikti. Nah, yang bisa dicek di pddikti.kemdikbud.go.id. Gimana cara ngeceknya nanti kita akan bahas. Jadi teman-teman, apabila teman-teman itu ternyata data dirinya belum ada di PD Dikti, itu akan mengalami hambatan dalam saat proses pembuatan akun. Di situ akan mungkin tidak muncul atau tidak bisa dilanjutkan lagi. Mungkin udah bisa buat email sama sudah bisa aktivasi email, tetapi pada saat masuk mungkin akan tidak berhasil, atau setelah membuat email untuk masuk ke halaman konfirmasi data pribadi tidak muncul. Nah, bisa jadi kendalanya teman-teman itu ternyata datanya belum masuk di PD Dikti. Kemudian yang kedua, pada halaman utama website, klik login. Oke, ini prosesnya login, terus registrasi, lengkapi data, terus aktifkan akun. Dan yang paling penting pada saat aktifkan akun, seperti yang saya sudah jelaskan di video sebelumnya, itu wajib akun email yang aktif, jangan sampai yang tidak aktif. Kemudian yang ini pertanyaan yang biasa ditanyakan, bagaimana cara mengecek data saya di PD Dikti? Anda dapat mengecek data Anda di situs PD Dikti. Oke ya, bisa dicek di sini. Nanti kita akan pelajari bagaimana isi dari PD Dikti ini. Kemudian apakah yang harus dilakukan apabila data saya berbeda atau tidak ada di PD Dikti? Nah, untuk mendaftarkan atau mengubah data Anda di PD Dikti, silahkan hubungi admin PD Dikti di masing-masing perguruan tinggi. Jadi hubungi admin di setiap kampus ya, bisa di bagian akademik atau mungkin kalian bisa tanya ke bagian TU di mana mengurus ini, dan pasti mereka mengetahui informasinya dan bisa mengarahkan kalian harus menuju kemana. Nah, kalau kalian lupa password, bisa langsung klik saya tidak bisa masuk dan lupa kata sandi. Nanti kata sandinya itu akan dikirim ke email kalian untuk diubah. Ini juga sudah pernah saya coba ya, dan berhasil. Ketika saya tidak bisa klik tidak bisa masuk, akan ada email untuk merubah kata sandi ke email yang kita daftarkan di awal. Nah, jadi ini sharingnya ya. Nah, ini pengalaman dari adik saya sendiri. Pada saat dia mengecek, ternyata di akunnya itu ternyata ada perbedaan data pada saat dia daftar. Nah, kalau teman-teman kemarin lihat kan saya sudah melihatkan proses dia mendaftar tuh. Nah, di situ tuh kami mengecek lagi, sudah benar tidak sih waktu mendaftar tanggal lahirnya, ternyata sudah benar. Jadi pada saat di halaman konfirmasi, itu udah benar tuh tanggal lahirnya sesuai. Bahkan pada saat kami klik, juga sudah tidak ada kita ubah-ubah. Nah, tapi ternyata setelah saya lihat, di bagian akun yang, maaf salah buka, seharusnya digambar. Nah, di bagian akun ini pada saat login ya, di data pribadinya pas diklik, itu tanggal lahirnya berbeda. Sempat panik ya, karena kan maksudnya, oh kok bisa beda nih, nanti ngurus lagi atau gimana. Ternyata bisa jadi kalau menurut saya sih bisa jadi bukan di
PD Dikti-nya, tapi di platformnya, dari platform Kampus Merdekanya ini. Kenapa? Karena di PD Dikti-nya itu kan tersinkron langsung pada saat halaman konfirmasi. Nah, seharusnya pas di halaman konfirmasi itu bisa saja sebenarnya itu data yang dari PD Dikti yang sudah sesuai. Nah, bisa juga kita cek pada saat kita melakukan proses pendaftaran ke suatu perusahaan. Nah, jadi ini akan saya lihatkan dulu ya, kilas baliklah. Mereka saya juga udah melihatkan sih bagaimana cara proses mendaftar di perusahaan, tapi ini saya akan menjelaskan pada saat mendaftar di perusahaan ternyata tanggal lahir adik saya sudah tepat. Nah, tapi di data pribadi yang berada di platform Kampus Merdeka ini tidak tahu kenapa bisa berubah. Saya juga tidak tahu, mungkin nanti dari admin Kampus Merdeka ataupun bagian developernya bisa melihat kembali, mungkin ada apa kode-kode yang harus ditinjau lagi mengapa bisa ada perubahan data saat memasukkan, tapi sebenarnya di PD Dikti sudah sesuai. Oke, sekarang kita lihat ya. Yang selanjutnya itu, nah ini kan waktu untuk daftar magang. Nah, pada saat kita udah pilih perusahaan nih, kita udah dapat perusahaan, terus kita ingin daftar di perusahaan tersebut, kan kita klik daftar. Pada saat klik daftar, kita perlu unggah dokumen. Nah, di unggah dokumen ini sekedar informasi ya teman-teman. Kalau misalnya kalian merasa CV yang kalian unggah waktu di akun, pas di akun ini kurang oke atau kurang sesuai, kalian bisa mengubahnya langsung di sini ya. Jadi tergantung perusahaan. Misalkan terkadang itu kalau saya pribadi pada saat melamar ke suatu perusahaan atau suatu instansi, biasanya saya membuat deskripsi deskripsi diri yang sesuai dengan instansi tersebut. Yang saya lebih tonjolkan pengalaman saya yang berkaitan kuat dengan instansi tersebut. Jadi biasanya setiap CV saya deskripsinya akan berbeda. Dan itu keinginannya agar bisa menjadi nilai tambah pada saat perusahaan itu menilai CV saya gitu. Nah, jadi ini bisa diganti sesuai kebutuhan teman-teman. Di transkrip nilai ya tidak diganti ya, karena kan transkrip nilai udah sama asalkan dia PDF-nya tetap. Nah, sertifikat ini kalau misalnya belum diupload di akun, boleh diupload. Kalau sudah, ini sudah langsung otomatis. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke akun media sosial. Kalau mau diisi, silakan diisi. Kalau tidak, lanjutkan saja. Nah, di sini yang paling penting nih yang saya ingin tunjukin tadi, di informasi akademik. Nah, ini yang akan terlink ke PD Dikti. Jadi apabila ada kesalahan di data akademik, segera hubungi sekretariat kampusmu atau admin PD Dikti atau bagian akademik. Kamu tetap bisa melanjutkan pendaftaran, tapi perbedaan data mungkin akan berpengaruh ke proses rekrutmen. Jelas ya, kalau misalnya sampai nih di data PD Dikti kalian, IPK kalian ini 2, padahal sebenarnya IPK ini 3, jelas banget itu merugikan kalian. Jadi harus diurus, jangan dibiarkan. Apalagi nanti ya kita tidak tahu ke depannya apakah nanti pada saat pendaftaran beasiswa, pendaftaran CPNS atau pendaftaran lainnya, pendaftaran untuk penelitian, itu akan terlink ke PD Dikti dan kalian hanya karena data belum update atau belum dimasukin sama kampus ataupun belum berubah, itu nanti akan pengaruhi penilaian. Nah, jadi kan itu merugikan kita juga. Jadi harus mau untuk mengurus ini gitu. Nah, sekarang kita lihat di sini ini ada nama lengkap, dicek ya nama lengkapnya. Harus dicek, jangan sampai ada yang harusnya ada N, tidak ada N. Tanggal lahir. Nah, ini adik saya kasusnya tanggal lahirnya udah tepat ya di sini, walaupun di akun platform Kampus Merdeka itu yang tadi saya lihatkan itu berbeda dengan waktu pendaftaran awal, tapi ternyata di informasi akademik udah benar. Berarti di PD Diktinya ini udah sesuai. Nah, semester saat ininya ada dan IPK. Nah, jadi di sini ada IPK. Jadi kan ada teman-teman yang nanya, kok ada yang bahas IPK sih, kok saya nggak ada lihat tulisan IPK saya muncul. Nah, mungkin karena teman-teman belum mendaftar ke suatu perusahaan. Nah, kalau pada saat kalian sudah mendaftar ke suatu perusahaan, kan akan masuk ke informasi akademik yang akan muncul IPK-nya. Nah, jika IPK kalian bermasalah, silakan hubungi pihak kampus. Tapi kalau misalnya kalian lihat, perusahaannya nih bakal tutup nih bentar lagi, ya kalian daftar aja dulu sambil diurus ke kampus. Jadi karena data Dikti itu kan langsung ya otomatis karena melalui online, jadi
kemungkinan besar datanya juga akan berubah pada saat dilihat oleh pihak perusahaan. Nah, jadi kalau misalnya memang jeda waktu masuk proses seleksi perusahaannya itu untuk pendaftarannya masih lama, silakan diurus dulu. Tapi misalnya udah mepet, misalnya hari ini tanggal 29, tanggal 1 Juli ini udah tutup, ya udah daftar aja dulu. Oke, terus ada kontak pribadi, silakan kalian cek juga karena jangan sampai keliru. Bisa diperhatikan kalau kontak pribadi ini bisa diperbaiki di akun ya, untuk kontak pribadinya. Oke, nah di langkah terakhir, nah ini tempat ada deskripsi di mana kalian mendaftar di perusahaan itu, durasi kegiatannya, jumlah SKS-nya, terus ada pernyataan kesanggupan dan komitmen. Nah, ini silakan dicentang jika sudah mampu atau menyanggupi keanggotaan kalian sebagai mahasiswa magang di perusahaan tersebut atau instansi tersebut. Nah, sekarang kalau ketika kan sudah klik oke ya, misalnya ini klik tanda selanjutnya nih, kalian akan kirim kok nggak salah ya, lupa ini nggak kelihatan, akan menuju ke keterangan ini, sudah daftar, pendaftaran terkirim. Nah, mungkin kalau yang nge-skip ini nih akan kehilangan beberapa informasi penting, jadi ini saya sengaja di share. Jadi setelah kalian mengirim data ini, penyelenggara atau perusahaan itu akan memeriksa berkas pendaftaranmu sambil menunggu kamu bisa melihat kegiatan lain yang mungkin juga sesuai untukmu. Nah, untuk beberapa teman yang pertanyakan, kapan sih Kak pengumumannya? Nah, saya pribadi tidak bisa memastikan karena itu tergantung dari kapan perusahaan itu, kapan pihak-pihak dari perusahaan itu selesai menseleksi atau meriksa berkas kalian. Ya, jadi bisa saja 1 hari setelah kalian daftar, atau beberapa hari, atau mungkin beberapa minggu, atau mungkin yang waktu magangnya itu masih lama sekitar Agustus September, bisa aja sebulan prosesnya. Jadi ya itulah pentingnya kalian harus cek email atau telepon, siapa tahu ada informasi dari Kampus Merdeka. Oke, selanjutnya ini ikuti proses seleksi. Nah, kelanjutan proses seleksi akan diberitahukan secara langsung oleh penyelenggara. Kamu akan dihubungi via email atau nomor telepon. Nah, seperti saya bilang tuh, jadi kalian itu yang lolos ataupun tidak ya, karena kan kelanjutan proses itu akan di email atau di telepon. Nah, saya tidak tahu ya apakah yang tidak lolos dihubungi juga atau tidak, karena di sini tulisannya hanya kelanjutan proses seleksi akan diberitahukan secara langsung oleh penyelenggara, jadi bukan oleh pihak lain. Jadi kalian yang daftarin jangan sampai terpercaya dengan email atau nomor HP yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Jadi andaikan kalian sudah ada email dari perusahaan, lihat dulu domain dari email itu. Kan biasanya misalnya nih, kalau Permata Bunda, itu kan ada email resminya admin@lppermatabunda.com. Nah, jadi ada embel-embel itu biasanya itu menandakan email resmi. Nah, kalau misalnya emailnya masih bentuk Gmail atau lain sebagainya, itu perlu di cross check lagi, benar tidak ini perusahaannya. Bisa kalian searching dulu di Google ataupun di Yahoo, silakan dicek ini emailnya email penipuan bukan. Takutnya nanti kalian malah yang inginnya kerja magang dengan benar malah ditipu. Jadi hati-hati. Nomor telepon juga gitu, kalau misalnya kalian mendapat nomor telepon yang harus mengatakan kalian harus bayar segini dulu, jangan dipercaya karena di sini prosesnya gratis. Kalian tidak perlu membayar apapun, kalian tidak perlu memberikan apapun. Yang kalian butuhkan adalah bekerja dengan sebaik-baiknya. Oke, hati-hati ya. Kemudian ini ambil atau tolak tawaran. Nah, jadi ketika kalian sudah diterima nih ya berkasnya, terus kalian sudah dianggap layak untuk menjadi mahasiswa magang, kalian akan dimunculkan tulisan ambil tawaran. Nah, jadi ini bisa menjadi acuan kalian apakah kalian benar-benar lolos seleksi. Jadi kalau misalnya kalian merasa emailnya itu bukan email resmi perusahaan, tapi bisa jadi juga itu memang email dari adminnya gitu ya. Bisa kalian cek ke aplikasi, kalau misalnya udah muncul tanda seperti ini, ambil tawaran, berarti sebenarnya kalian sudah lolos seleksi. Tinggal kalian lagi yang menentukan apakah kalian mau ambil atau tidak. Kan bisa saja pada saat kalian daftar, kalian sudah yakin nih ingin mengambil.
Tapi di perjalanan mungkin ya kita tidak tahu kondisi, entah ada keadaan-keadaan genting lainnya menyebabkan tidak bisa diambil, kita bisa tolak. Jadi keterangannya seperti ini. Bila lolos seleksi, kamu akan menerima tawaran untuk mengikuti kegiatan. Jika tidak diambil dalam 3 hari, ya 3 hari, tawaran ini dianggap ditolak dan akan kadaluarsa. Nah, teman-teman hati-hati banget. Jadi kalau misalnya nih, kalian udah dapat email, udah dapat telepon, terus kalian abaikan aja, kalian pikir, oh kan saya udah di email, saya udah di telepon, berarti saya udah pasti lolos. Oh jangan sesantai itu, kalian harus langsung buka Kampus Merdeka akun kalian dan klik ambil tawarannya. Oke, jadi jangan dibiarkan nantinya kalian malah rugi ya. Malah rugi nanti tidak bisa dapat program magangnya. Nah, terus gimana sih lihat kalau ambil tawaran? Nah, nanti kita coba ya lihat di akunnya bagaimana. Ini ingat ya, tidak diambil dalam 3 hari. Hati-hati loh, kalau dalam 3 hari tidak diambil, kalian bisa rugi. Jadi usahakan kalau memang udah yakin banget langsung ambil saja. Oke, ntar ini bagian PDDT-nya ya. Ini bagian akun yang awal. Kalau tidak salah saya itu teman-teman bisa cek kembali pada saat di item tersimpan ini, bagian tersimpannya. Kemudian nanti kalau misalnya teman-teman mau lihat di mana, bisa teman-teman coba untuk menelusuri bagian akun kalian. Nah, karena adik saya juga belum mendapatkan panggilan, jadi belum bisa saya share ya di mana tempat untuk mengambil tawarannya. Oke, ini tentang Kampus Merdeka, bagaimana kendala-kendala yang dihadapi oleh adik saya tadi, dan di PDDT-nya ternyata tidak ada masalah ya. Kemudian proses daftar itu berapa lama, itu tergantung dari perusahaan, ini juga sering ditanyakan ya. Kemudian melalui apa, itu ya kita tahu melalui via email atau telepon. Berapa hari kita bisa menimbangkan untuk tetap ambil atau tolak, yaitu hanya dalam 3 hari setelah ada email atau telepon. Makanya saya selalu bilang email yang aktif, email yang sudah masuk ke HP kalian yang sudah ada notifikasinya, dan telepon yang aktif, jadi jika ada informasi dari perusahaan kalian bisa langsung tahu, tidak ketinggalan informasi ya. Nah, ini seputar Kampus Merdeka tadi. Bagaimana sekarang kita akan ke PDDikti. Nah, apa yang bisa kita lihat dari PDDikti itu? Nah, di PDDikti, di PDDikti ini kalau misalnya dibuka bisa ke pddikti.kemdikbud.go.id. Ini untuk melihat data kalian, misalnya ini saya tulis nama lah ya, suatu nama. Aduh, kenapa ada besar kecil? Rahma aja deh misalnya. Nama yang secara umum ya. Nah, Rahma ini misalnya nanti ada data perguruan tinggi. Ada data untuk program studi. Ada data untuk dosen, ada data untuk mahasiswa. Nah, untuk data mahasiswa kan karena saya lagi membahas mahasiswa nih. Jadi data untuk mahasiswa bisa kalian cari nama kalian yang sesuai. Nah, ini banyak ya, bisa diklik. Nah, setelah diklik apa sih yang muncul? Ini karena saya sudah ngeblur nama yang saya ambil. Nah, yang akan muncul itu, sebentar. Yang akan muncul seperti ini. Ini untuk yang sudah lulus ya. Ketika teman-teman sudah lulus juga bisa mengecek nama kalian di tracking. Oh, ternyata nanti akan muncul nomor ijazahnya. Jadi ada nama, jenis kelamin, perguruan tinggi, program studi. Nah, di sini kan teman-teman bisa melihat apa sih data yang bisa kita lihat secara langsung di website PDDikti, yaitu nama, jenis kelamin, perguruan tinggi, program studi, jenjang, nomor induk mahasiswa, semester awal, status awal mahasiswa, status mahasiswa saat ini, dan ini nomor ijazah untuk yang sudah lulus. Ini riwayat status kuliah, jadi ini ada keterangan-keterangannya, riwayat studinya, mata kuliah yang sudah kalian ambil, berapa SKS-nya, itu ada di sini semuanya. Tapi tidak ada IPK, tidak ada tanggal lahir. Nah, seingat saya waktu pertama kali ini di launching, itu pas saya buka, itu masih ada data IPK sama tanggal lahir kalau tidak salah. Nah, sekarang mungkin ditutup karena dianggap itu adalah data penting yang bisa
dipersalahgunakan. Jadi teman-teman yang misalnya bermasalah, kenapa ya kok saya datanya seharusnya kan saya nih laki-laki, tetapi kenapa keterangannya malah perempuan? Cek aja di sini. Kalau misalnya kalau memang tulisannya di PD Dikti perempuan, berarti kesalahannya di PD Diktinya, gitu. Jadi kekeliruannya di data PD Dikti. Berarti kalian harus ke admin PD Dikti di kampus masing-masing atau ke bagian akademik. Tapi kalau untuk IPK dan tanggal lahir itu silahkan kalian langsung menanyakan hal tersebut ke admin PD Dikti di kampus. Silahkan langsung nanyakan ke bagian akademik mengapa datanya bisa berbeda, sehingga langsung diperbaiki ya. Jadi bukan melalui email di website PD Dikti ini, ataupun melalui email Kampus Merdeka kalau ada perbedaan data, karena mereka juga tidak tahu. Nah, kenapa saya bisa bilang seperti itu? Karena ini ada di bagian VAQ-nya PD Dikti. Oke, ini ya, sedikit dulu. Ini ketampilan untuk yang belum lulus. Nah, jadi belum ada ijazahnya, ada tulisan keterangan belum lulus. Oke, nah, kembali lagi tadi kan saya ingin menjelaskan mengapa sih saya bisa bilang urusannya itu bukan di email PD Dikti, bukan di Kampus Merdeka, karena itu adalah urusannya dari bukan website PD Dikti ya, urusannya dari kampus masing-masing. Kita bisa lihat di bagian VIQ-nya. Nih, ini di alur pelaporan dulu ya. Jadi ini ada alur pelaporan terkait masalah data. Dulu data itu kan di sistem masih manual, sulit terlacak nih. Kemudian PTN setor berkas ke kementerian, PTS setor berkas ke LLDikti. Jadi pada zaman dulu itu pakai setor-setor berkas. Nah, ada kemungkinan berkas itu entah rusak di jalan atau misalnya kececer, ada peluang-peluang seperti itu. Kalau sekarang ada aplikasi PD Dikti. Nah, yang kita lihat, data akademik PT di Indonesia, perguruan tinggi di Indonesia, dapat diunggah dan diakses dimanapun. Perguruan tinggi melakukan entry data atau memanfaatkan web service, mengurangi tatap muka dan pelaporan data secara fisik. Nah, jadi perguruan tinggi melakukan entry data dengan menggunakan web service nih. Jadi sebenarnya memang semua data kalian itu ada perbedaan dengan data seharusnya itu memang dari perguruan tinggi yang menginputnya. Jadi kalau ada perubahan silakan ke perguruan tinggi. Nah, kemudian ini bisa dimanfaatkan untuk aplikasi di dalam maupun di luar kementerian. Seperti yang saya bilang, bisa untuk pada saat program beasiswa, ataupun untuk mengajukan dana penelitian, ataupun untuk CPNS. Jadi, usahakan datanya harus kalian perhatikan jika ada perbedaan diupdate. Monitor kendali untuk status mahasiswa, akreditasi kampus, dan karir dosen. Jadi kita bisa lihat perkembangan mahasiswa itu seperti apa. Nah, ini kalau misalnya untuk teman-teman yang pura-pura kuliah padahal kemana-mana, kalau orang tuanya pintar nih melihat PD Dikti, bisa nih dilacak kalian benar-benar kuliah atau tidak. Kok tidak terinput nih SKS-nya di dalam PD Dikti. Bisa saja memang ada kesalahan di data kampus atau memang kaliannya tidak kuliah. Nah, itu ya. Jadi hati-hati sekarang kalau ingin aneh-aneh dengan orang tua. Nah, di sini kita bisa lihat juga loh di bagian VAQ, FAQ-nya, tanya jawabnya untuk mengetahui lebih lanjut. Apa saja data ini bisa kalian baca ya. Yang kita perlukan di sini. Nih, bagaimana cara mengecek data mahasiswa? Klik pencarian data, yang seperti tadi ya, pilih menu. Nah, ini bagian for lab mahasiswanya, ada di forlab.kemdikbud.go.id. Kali ini bagaimana bila saya tidak terdaftar? Nah, gimana kalau data kalian tidak ada di PD Dikti? Kalian bisa menghubungi pihak perguruan tinggi untuk didatakan. Kenapa banyak mahasiswa yang belum terdata? Karena seluruh pelaporan dilakukan oleh pihak perguruan tinggi. Kelengkapan data merupakan tanggung jawab perguruan tinggi terkait. Nah, jadi selalu dikembalikan lagi ke perguruan tinggi karena memang tidak mungkin ya kalau pemerintah pusat itu mendata satu-satu, kan apa gunanya ada admin perguruan tinggi, apa gunanya ada operator di setiap perguruan tinggi. Nah, jadi kalau misalnya memang ada kendala-kendala, silakan langsung ke admin perguruan tinggi masing-masing. Nah, ini bisa kalian baca. Kalau terjadi kesalahan, kembali lagi hubungi pihak kampus.
Jika data riwayat belum update, hubungi pihak kampus. Kenapa status saya aktif padahal sudah lulus? Hubungi pihak kampus. Kenapa riwayat pendidikan saya belum update? Nih, segala bentuk penambahan dan modifikasi data adalah tanggung jawab perguruan tinggi. Segera hubungi pihak perguruan tinggi. Nah, kalau yang 12 sampai 15 ini bagian tanya jawab untuk operator dari perguruan tinggi. Nah, sekedar sharing ya, karena saya juga menjadi operator suatu sekolah. Jadi saya tahu kalau misalnya pada saat ada data yang salah kita update itu langsung berubah di website Dapodiknya. Jadi kalau misalnya untuk sekolah itu Dapodik. Nah, kebetulan saya kan karena pengurus operator TK jadi Dapopaut. Nah, kalau ada tambahan nih, misalnya tambahan siswa atau misalnya pengurangan siswa, ada siswa yang keluar, itu saya bisa langsung update. Nah, ketika langsung update, data itu langsung berubah. Jadi kalau misalnya orang pusat yang bagian pengembang Dapopautnya tidak mungkin untuk mendata satu per satu setiap sekolah. Jadi itu tanggung jawab dari operator setiap sekolah. Makanya kalian jangan bingung tanya kemana, cukup tanyakan ke bagian akademik atau pihak kampus. Misalnya masih bingung, tanyakan ke pembimbing akademik kalian atau melalui Kaprodi dulu. Tanyakan kepada Kaprodi, ini kalau mengurus perubahan data kemana? Karena kemungkinan besar Kaprodi pasti tahu alur untuk mengurus perubahan data mahasiswa-mahasiswanya. Oke teman-teman, jadi ini ya terkait bagaimana mengatasi kendala-kendala kalian. Yang paling pokok di sini adalah selalu koordinasi sama pihak kampus. Koordinasi. Jangan cuek saja, karena siapa tahu nanti ini bisa menjadi bantuan kalian pada saat kalian sudah lulus, ingin mencari pekerjaan, dan PDDikti ini bisa langsung disinkronkan untuk kalian mencari pekerjaan tersebut. Oke, sekian informasi dari saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman mahasiswa. Semangat untuk mengikuti magang ya. Bagi yang sudah mendaftar, semoga lolos. Semoga bisa bekerja dengan baik. Nah, bagi teman-teman yang suka video ini, silahkan klik tombol like. Dan jika ingin berbagi kepada teman-teman kalian, silahkan di-share. Siapa tahu masih ada yang bingung dengan masalah-masalah yang dihadapinya. Nah, jika kalian ingin selalu update nih terkait informasi mahasiswa, informasi beasiswa, dan lain sebagainya, kita usahakan untuk bisa membantu teman-teman. Nah, sekali lagi, saya bukan admin dari PDDikti, saya hanya membantu teman-teman mendapatkan informasi sesuai dengan pengalaman dan penelusuran yang sudah saya lakukan. Oke, sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih.